Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasani Takwim dengan NIM 122705083. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah intelijensia buatan yang diampu oleh Bapak Jumadi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mandiri di pertemuan ke-13. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang playground TensorFlow. Playground TensorFlow ini apa sih gitu? Nah, Playground TensorFlow ini adalah web interaktif yang dirancang untuk membantu mempelajari cara kerja sebuah jaringan neural atau neural network yang digunakan tujuannya untuk pemula untuk lebih tahu bagaimana neural net- neural network ini bekerja gitu. Jadi kita tidak perlu coding, kita hanya perlu menggunakan website ini untuk lebih memahami. Tidak perlu tahap selanjutnya. Nah, di web ini ada beberapa parameter apa ya? Ada parameter yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah neural network, ketika kita akan melatih sebuah neural network. Di antaranya di sini ada epoch, ada learning rate, ada activation, ada regu regularization rate, ada problem type. Dan di sini juga ada hal mendasar yang kita ketahui tentang machine learning atau neural network di sini, atau lebih tepatnya deep learning. Di sini ada inputnya ini mau apa, terus bentuk datanya mau seperti apa. Terus ada neuron atau hidden layer, di sini ada dua neuron di layer pertama, layer kedua ada tiga neuron, terus ada dua neuron di layer ketiga, dan ada dua neuron di layer keempat, dan di sini ada outputnya. Kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu uh, epoch ya. Epoch ini merupakan salah satu siklus penuh di mana seluruh dataset digunakan sekali untuk melatih jaringan neural. Jadi ketika siklus ini sudah selesai semuanya, maka epoch ini akan kembali ke nol. Ini akan berhenti. Contoh, kita akan mengurangi layernya menjadi dua layer dengan data yang seperti ini. Kita akan mulai terlebih dahulu. Nanti ketika satu siklus sudah selesai, maka epochnya ini akan berhenti. Tuh. Nah, sambil menunggu epochnya satu siklus ini selesai, kita akan jelaskan output. Output ini merupakan output dari setiap apa ya? Setiap output dari hasil training ini. Nah, ketika test loss-nya ini 0,0 berapa, berarti itu hasilnya bagus karena uh, prinsipnya ketika test loss ini mendekati ke angka 1, maka dia akan artinya data yang di train ini banyak yang loss-nya, begitu juga training loss, data yang di train itu juga uh, banyak loss-nya gitu. Maka artinya ketika dia itu mendekati 0 atau sama dengan 0, maka artinya itu bagus. Apa sih yang mempengaruhi epoch selain learning rate, activation, regulation, dan regulation rate, problem type? Ada juga data yang mempengaruhinya, ada ratio of training, ada noise, ada batch size. Uh, apa itu noise dan apa itu batch size? Noise itu merupakan uh, salah tingkat gangguan. Jadi datanya itu tidak bersih, ada variabel ini data
data yang di train itu tidak bersih, jadi kan data yang benar-benar bersih. Jadi ketika noise ini ditambahkan, maka data yang dimasukkan ke dalam apa, ke dalam model training ini, datanya itu kotor banget, ada ada bias lain gitu. Lalu kemudian ada batch size. Batch size ini merupakan jumlah data yang diproses oleh jaringan neural dalam satu kali iterasi selama pelatihan. Misalnya, ketika batch size-nya 1 sampai dengan 10, pembaruan bobot lebih sering tetapi subtrasi gradien lebih besar. Terus lebih baik untuk model dengan dataset yang lebih kecil untuk eksplorasi polinear. Jadi batch size ini biasanya diatur ke 10, artinya 10 sampel data dilatih sekaligus dalam satu kali iterasi. Latihan. Kita coba dengan batch size-nya 4, noise-nya 0, dengan ratio of training-nya begini. Nanti dia akan satu kali siklus itu akan lebih sedikit. Terus selanjutnya ada data. Jadi data yang ini itu ada beberapa macam. Di antaranya ada Gaussian, ada spiral, ada circle, dan juga ada XOR atau chipboard. Kita ke data Gaussian dulu. Gaussian ini kan bulan 2 titik data yang tersebar gitu. Ini data yang positif dan data yang negatif ini tersebar. Relatif sederhana karena distribusi data terbentuk elips. Terus ada spiral, ada circle, ada XOR, ada custom data. Ini data-data yang dapat kita masukkan di sini. Terus di sini juga ada feature. Feature ini merupakan data digunakan sebagai masukan untuk jaringan neural. Fitur-fitur ini diambil dari data dan bisa berupa nilai hasil atau dataset atau kombinasi matematisnya. Dan di sini ada X, ada Y, X, Y, dan lain-lain. Learning rate ini tugasnya untuk jadi seberapa lama learning rate ketika dia masuk ke data neuron. Activation ini merupakan bobot atau weight setiap neuronnya itu mau tan, mau relu, mau singin, mau linear, Anda bisa pelajarinya sendiri. Di sini ada regulation. Regulation ini tugasnya untuk data ketika dia dilatih itu kan itu akan fokusnya berbeda-beda karena banyak data itu. Misalkan di sini ada data tentang apel, data tentang pir, ada jeruk, ada yang lain sebagainya. Tapi kita ingin hasil keluarannya itu sebagai problem timing, ada gradation, ada classification. Ini berbeda juga, nanti akan menghasilkan epoch yang berbeda juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat lebih banyak pencerahan tentang apa yang saya jelaskan dalam Playground TensorFlow.org. Ini merupakan web yang bagus untuk pemula untuk belajar tentang neural network. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi kali ini. Ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.